Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, padahal Anies dijadwalkan ada kegiatan dia sebagai gubernur. Ya biasa. Anies Baswedan dijadwalkan untuk meninjau terminal penumpang pelabuhan Muara Angke dan penandatanganan prasasti Senin pagi tadi. Tapi mendadak dibatalkan. Karena ada yang menurut Anies jauh lebih penting dari tugas sebagai gubernur, yaitu deklarasi pencapresan oleh Nasdem. Iya, bahkan juga menurut Surya Paloh, dirinya juga baru saja keluar dari rumah sakit 2 hari lalu loh. Lalu kenapa sedemikian buru-buru? Kan yang pengen mencapreskan Anies juga belum ada. Mungkin biar ada kesan rebutan Anies ya. Jujur saja, saya sih belum tahu ya. Apa alasan Nasdem yang seperti dikejar-kejar waktu terutama, terhadap pencapresan Anies. Padahal situasi nasional ibaratnya masih bau anyir darah para korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Apa yang membuat Surya Paloh tergopoh-gopoh seperti tidak ada hari esok? Mendadak deklarasi yang terkesan memang buru-buru. Padahal ya, sudah dijadwalkan loh. Tadinya Nasdem secara resmi mengumumkan jadwal deklarasi Capres adalah 10 November nanti. Masih sebulan lagi lebih. Tapi pagi tadi bertempat di Nasdem Tower, markas besarnya Partai Nasdem, secara resmi Anies dideklarasikan sebagai Capres. Langsung oleh Ketua Nasdem, yaitu Surya Paloh, yang dihadiri hampir seluruh elit Nasdem. Ya, deklarasinya sendiri sih terlihat mirip jumpa pers ya. Dengan didahului dengan intro Mars Partai dan dilanjut oleh doa yang dipimpin oleh salah satu elit Nasdem yang menjadi musuh abadinya Muhaimin Iskandar, yaitu Effendi Khoiri. Gus Coy ya. Bahkan dalam doa yang bernuansa lebih kepada permohonan agar Anies menjadi presiden itu juga diselipkan kalimat, sadarkanlah orang yang membenci kami dan menangkanlah calon kami dalam Pilpres 2024 nanti. Ya, doanya politis sekali ya. Lalu dilanjut dengan pidato berapi-api dari Surya Paloh, sang ketua umum Partai Nasdem. Dalam pidatonya tadi, Surya Paloh menyampaikan beberapa poin. Ada soal bahwa ia sering melakukan kesalahan. Bagus ini. Lalu ada kalimat juga. Akhirnya Nasdem melihat seorang Anies Baswedan. Kami mempunyai keyakinan dan pikiran baik makro sejalan dengan kami, yakni Anies Baswedan. Kata Surya Paloh. Sebenarnya saya sih nggak tahu maknanya apa ya. Tapi lucu. Menurut Bang Surya Paloh, semua pihak diberikan saluran yang sama guna memimpin negeri ini melalui kontestasi Pilpres 2024. Saya sepakat soal itu. Bahkan Paloh mengklaim Nasdem mempunyai keyakinan bahwa semua calon presiden adalah anak bangsa yang baik. Dan hari ini, kata dia, Nasdem mencari yang terbaik dari yang baik. Ya mungkin mencarinya kurang jauh ya. Yang deket-deket aja dari kantor DPP. Ya ketemunya Anies lah. Bukan hanya fisik, itu penting, tetapi lebih penting adalah membangun karakter bangsa. Kata Surya Paloh. Ini sudah mirip dengan isi kampanye Anies waktu Pilgub dulu. Yaitu buat apa membangun infrastruktur, harus membangun karakter warga Jakarta. Meski yang terjadi saat ini, dua-duanya enggak. Ya, kemudian Paloh juga meminta kepada seluruh kader Nasdem di seluruh Indonesia untuk mengawal pencalonan Anies tadi menjadi Capres 2024. Perjalanan masih panjang, saudara. Tegur kalau tidak sesuai dengan pandangan kita agar proses interaksi ini terus berjalan. Kata Surya Paloh. Pada soal tegur-menegur ini, salah satu elit Partai Nasdem yaitu Irma Suryani Cariago pernah mengungkapkan sifat buruk Anies ketika menghadapi pemilu. Yaitu ketika Nasdem mulai kepincut Anies Baswedan dulu, Irma Suryani yang biasanya vokal terhadap Anies mendadak bela Gubernur DKI Jakarta hasil pilkada yang paling brutal 2017 itu dengan menyebut kebutuhan politik lah yang memaksa Anies pakai politik identitas.
Ngaku itu loh. Kebutuhan politik yang memaksa Anies pakai politik identitas. Tapi Nasdem mengabaikan sifat dasar politik Anies itu. Dan hari ini nekat mencapreskan. Dan tentu saja Anies menyatakan siap untuk berjalan bersama Nasdem. Meski belum jelas koalisi Nasdem ini akan diminati partai mana lagi. Yang penting Nasdem gelar lapak dulu. Ya, saya ingat ketika mendukung Ridwan Kamil jadi gubernur Jawa Barat, Nasdem juga yang paling duluan deklarasi. Memang harus diakui ya, Nasdem ini memang cepat kalau urusan deklarasi. Ibaratnya Nasdem ini memang partai yang satset lah ya, gerak cepat. Ya begini kalau partai dipimpin oleh pengusaha yang politisi. Berhitungnya memang cepat, untung sedikit, gas. Beda dengan partai-partai yang dipimpin oleh murni politisi. Hitungannya bukan hanya soal untung rugi, tapi ada pertimbangan lain di sana. Ada sedikit soal gagasan dan idealisme, ada sedikit soal nasionalisme, ada sedikit soal trah, keturunan, dinasti, ada sedikit soal lain-lain. Dan itu yang kemudian kadang membuat perhitungan membentuk koalisi menjadi lama. Nasdem nggak begitu. Nggak peduli soal capresnya bukan kader, nggak peduli soal politik identitas yang menjadi ciri khas Anies. Kalau menurut hitungan udah masuk, gas. Langsung. Biar cepet. Ya, dan di luar soal keterkejutan publik atas buru-burunya Nasdem mencaplok Anies untuk dicapreskan, berkembang isu yang menyebabkan Surya Paloh mempercepat deklarasi yang semula akan diumumkan pada 10 November itu. Berkembanglah isu-isu itu. Antara lain yaitu dugaan aksi penyelamatan Anies dari kaitan penyelidikan KPK soal kasus Formula E yang belakangan memang mengemuka. Bahkan majalah Tempo mendadak memuat berita soal dugaan Tempo terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Yang menurut Tempo sengaja menjegal Anies dengan kasus Formula E agar tidak nyapres. Tentu ini bisa-bisanya Tempo. Dan soal diangkat Tempo itu telah dijawab secara tegas oleh KPK bahwa KPK tidak tunduk kepada siapapun. Dan memang ini semua adalah harapan kita. Ya, dari tanya jawab pasca deklarasi tadi, terungkap beberapa penjelasan Surya Paloh. Antara lain tentang hubungan Surya Paloh terhadap Pak Jokowi. Juga kenapa Nasdem memilih Anies sebagai capres. Dan apakah benar asumsi publik bahwa ini adalah langkah menyelamatkan Anies dari kasus korupsi Formula E. Dengan politis, Surya Paloh menjawab bahwa terhadap kasus Anies di KPK, Surya Paloh merasa nggak tahu. Menurutnya nggak ada kaitannya. Karena agenda capres Nasdem dan penyelidikan yang dilakukan KPK seluruhnya berjalan masing-masing. Ya, memang beredar kabar Anies akan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E Jakpro oleh KPK. Memang viral kasusnya. Dan memang sepintas masuk akal. Kalau kemudian publik mencurigai buru-burunya Nasdem mencapreskan Anies adalah untuk membackup Anies jika saja benar Anies menjadi tersangka. Bahkan manuver beberapa hari terakhir Anies, termasuk menjadi anggota Ormas Kepemudaan, lalu juga mengundang banyak ormas lain ke rumah dinas, kuat dugaan ini adalah upaya Anies untuk memperkuat benteng pertahanan agar KPK nggak berani macam-macam. Benarkah ini adalah strategi Anies dan Nasdem menyelamatkan Anies? Kenapa Demokrat dan PKS nggak hadir di deklarasi tadi? Kita kulik setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM, episode drama deklarasi dadakan ala Nasdem. Bersama saya, Mas Yoprai. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Jadi ceritanya begini bos. Tadi pagi jam 10 di markas Nasdem di Jakarta mendadak ada deklarasi pencapresan Anies. Padahal sesuai dengan schedule yang diumumkan sebelumnya, deklarasi baru akan diumumkan tanggal 10 November. Lalu berkembang isu bahwa Anies bakal diciduk KPK terkait kasus korupsi Formula E. Dan ini diduga membuat panik partai milik Pak Surya Paloh itu. Nah, dugaannya dengan deklarasi yang dipercepat begini,
Partai Nasdem sudah bergerak cepat untuk menyelamatkan Anies dari dugaan akan menjadi tersangka kasus raibnya duit negara di ajang balap Formula E tempo hari. Artinya, kalau Anies benar diduga terlibat kasus Formula E itu tadi, lalu naik status menjadi tersangka oleh KPK, sekarang ya harus berhadapan dengan setidaknya Partai Nasdem tuh KPK. Atau mungkin juga dengan ormas geng Petamburan dan ormas kepemudaan itu. Mungkin dikira kalau Anies benar bersalah, KPK takut dengan backupan itu. Padahal bahkan menteri dari partai berkuasa pun dipenjarakan juga oleh KPK. Tapi ya inilah politik. Banyak hal yang kita tidak tahu. Banyak hitungan yang kita sendiri sebagai rakyat awam hanya bisa manggut-manggut. Lalu bagaimana dengan kadrun sekarang? Dulu ya, pernah ingat kan sejarahnya? Kadrun itu benci dengan Nasdem. Hanya karena Nasdem adalah pendukung Ahok dan bukan pendukungnya Anies saat Pilgub DKI. Efeknya, Metro TV yang memang media milik Nasdem sering dapat perlakuan nggak baik di lapangan ketika misalnya meliput demo-demo kadrun. Bahkan geng Petamburan sering membuat himbauan. Haram hukumnya memilih capres yang didukung oleh apa yang mereka sebut sebagai partai pendukung penista agama. Lalu sekarang gimana dong? Apakah ini tanda-tanda Anies makin dijauhi oleh kaum 212? Apakah ini tanda-tanda PKS juga ogah merapat? Wah, analisanya bisa banyak banget ini. Tapi yang kepikiran oleh saya saat ini adalah apa yang terjadi di Cikeas? Apakah ada anak bertanya pada bapaknya? Buat apa berlama-lama di atas gunung? Atau ada anak bertanya pada bapaknya, strategi apa supaya tetap bisa jadi wapres siapapun nanti? Ya, ketidakhadiran Demokrat dan PKS di deklarasi tadi seolah adalah gambaran memang belum terjadi deal apapun antara ketiga partai itu. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa Partai Nasdem, Demokrat, dan juga PKS itu nggak juga jadi-jadi meresmikan koalisi. Itu karena posisi Nasdem yang serba salah dan ribet. Kalau sekarang Nasdem melangkah lebih dulu dengan pencapresan Anies, bisa saja itu ibarat orang jualan. Buka aja dulu lapaknya biar orang-orang melihat keseriusan Nasdem, lalu berharap orang atau partai lain mendekat dan menjalin koalisi. Meski kita tahu ya, Nasdem hingga kini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah atau partai koalisi pemerintah. Menterinya yang kemarin saya bilang nggak bisa kerja, ternyata sampai sekarang juga belum bisa kerja. Dan itu ada di kabinetnya Pak Jokowi. Sementara Demokrat dan PKS kan sejak lama menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Dan harusnya harusnya secara etika, sulitlah buat Nasdem berkoalisi untuk pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan. Tapi melihat Nasdem menjilat ludahnya sendiri dengan pencapresan Anies yang jelas-jelas menikmati hasil dari sebuah politik identitas, maka saya ragu soal idealisme Nasdem terhadap Demokrat dan PKS. Bisa saja tinggal menunggu waktu, Demokrat dan PKS akan segera merapat. Bisa saja. Dugaan saya, ini tinggal masalah angka-angka. Angka-angka. Karena jika trio kingmaker tua yaitu Surya Paloh, JK, dan SBY telah sepakat dengan Anies sebagai capres, maka saya yakin memang sepertinya pemilu ke depan bisa saja hanya ada dua pasang. Yaitu antara Ganjar Pranowo yang di-backup 6 partai besar dengan Anies yang menjadi andalan trio tua, SP, JK, dan SBY. Meski di Nasdem sendiri saya menduga ya, masih ada kekhawatiran. Karena kalau sampai kalah telak, maka Nasdem akan bernasib sama seperti Demokrat. Puasa kekuasaan untuk partai yang DNA-nya mirip-mirip Golkar itu. Perih. Keputusan telah diambil. Konsekuensi politik siap diterima. Dan sebagai rakyat jelata, kita hanya berharap siapapun capres lawan Anies nanti, pastikan bahwa ada darah nasionalisme dan keindonesiaan yang akan mengawal dan meneruskan kerja baik Presiden Jokowi. Saya Mas Joprey, salam bletak! Tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat!
Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.